yang berkuasa saat itu. Tapi kemudian oleh PDIP ini ditolak. Kenapa? Karena ada dua hal. Pertama, karena Safri ini kan dulu wamennya SBY. Yang kedua adalah rekam jejak Safri pada peristiwa 1998. Oke. Pada waktu itu Safri menjabat Pangdam Jaya ya. Betul, Ketika iya. kerusuhan 98, Ya. Safri Samsudin menjadi Panglima Daerah Kantor ini. Betul. Dan perlu diingat Kang, meskipun tadi ya di 2017 dia nggak jadi calon gubernur, 2012 nggak jadi calon gubernur, tapi Safri ini menjadi bagian tim sesnya Prabowo Iya. di Iya. pemilihan presiden 2019 dan 2024. Iya. Jadi kan nyambung juga ke tim asistensi. Iya. Bahkan ketika Prabowo kalah di 2019, Safri itu jadi salah satu asisten khususnya Prabowo kan, Iya. bersama sejumlah purnawirawan TNI membantu Prabowo di Kementerian Kementerian Pertahanan seperti itu. Dan banyak sekali masukan-masukan yang disampaikan oleh Safri kepada Prabowo. Nah, ini kita sudah ngomong soal bagaimana peran Safri di politik di pemerintahan lah. Ya. Jadi bagaimana dengan partai? Karena gue sempat dengar itu juga gitu kan, bahwa sempat ada peluang-peluang juga Safri ke Gerindra juga. Bener nggak sih ini? Gitu? Iya, benar tuh Kang. Jadi sejumlah narasumber ya di Gerindra dan orang-orang yang mengetahui proses penyusunan kepengurusan baru Gerindra itu cerita. Lu ingat kan? Itu setelah ulang tahun nggak lama setelah itu Gerindra merombak kepengurusan baru gitu kan. Iya. Jadi orang-orang lama itu nggak aktif lagi, lalu baru tunjuklah ketua umum saja gitu. Dan belakangan diganti tuh sekjennya tuh kan. Jadi sekjennya dari Ahmad Muzani, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, diganti oleh Sugiono yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Tapi sebelum itu ada proses-proses Jadi, Pak. Gimana serunya Prabowo sempat mengexercise Safri untuk menjadi sekjen Partai Gerindra gitu kan. Bisa nggak sih nih Safri menjadi sekjen? Lalu sempat lagi bergeser saya menjadi ketua harian gitu kan. Jadi untuk menggeser ketua harian yang saat ini Sufmi Dasko Ahmad gitu kan, dengan komposisi atau kalau digeser artinya nanti Sufmi Dasko Ahmad itu menjadi sekjen Gerindra gitu, membuat balancing gitu kan. Nah, lu dapat cerita yang sama nggak bahwa Safri Samsudin ini juga sempat dieksersis oleh Prabowo sebagai petinggi Partai Gerindra? Iya, betul. Jadi ada informasi juga, Kang, dari sejumlah narasumber yang kita sudah wawancara ya. Mereka adalah orang-orang dekat Prabowo, kan? Mereka adalah orang-orang dekat Prabowo, bahkan ada yang juga merekomendasikan nama selain Safri atau orang dekatnya Safri gitu ya. Jadi memang waktu itu setelah ramai pergantian Muzani, kenapa Muzani diganti? Ini konteksnya penting karena ada beberapa hal. Muzani sudah terlalu lama, lalu ada masalah komunikasi. Muzani itu nggak pakai handphone, semua dengan Prabowo. Pakai ajudan dia. Pakai handphone ajudan. Jadi susah sekali dikontak oleh ketumnya Orang-orang yang atau orang-orang membutuhkan lah ya. yang membutuhkan, karena sekjen itu kan posisinya sebetulnya penting kan, gitu. Kemudian ada satu rapat di Kertanegara waktu itu yang juga diikuti oleh orang-orang dekat Prabowo, orang-orang berpengaruh di Gerindra, membahas siapa nih sekjen selanjutnya. Waktu itu Prabowo bilang bagaimana kalau Muzani. Setelah itu tidak lama setelah itu ada kelompok anak muda di Gerindra. Assalamualaikum Pak Dika. Salam. Ya Pak. Punten Pak, ini kan saya udah diajak ke Genteng. Terus aku kalau dari bawah kan mau lihat dari plafon kan susah, tinggi, tangganya nggak muat. Terus ini aku naik Genteng, terus aku buka Genteng, ternyata nggak ada aku lihat nggak ada genteng yang besar. Paling dari sela-sela ini Pak, sela-sela Genteng. Ya. Paling kalau lebih amannya di Notrop Pak. Boleh Pak. Di Notrop. Paling biar di nggak Notrop masuk. dikasih kayak dikasih seratnya itu. Terus aku buka genteng itu yang pas bocoran yang plafonnya yang itu ada desak. Itu nggak ada yang pecah Pak. Kemungkinan ini dari sela-sela genteng Pak. Berarti sela-sela gentengnya itu yang ditutup ya?
Iya, ntar dikasih notrop terus dikasih serat itu apa seratnya itu. Aku titip ini nanti uangnya tak transfer untuk bahan bakunya. Oke, paling sih cuman beli itu aja notrop sama itu apa seratnya. Iya itu paling Pak. Monggo aku titip Pak Slamet. Ini, iya Pak. Kali ini aku juga nggak jadi ambil tangga itu di Sudirman, pinjam tetangga. Oh Tengah gitu. sini. Iya. Ada tetangga ya. Sip. Iya Pak. Jadi, Ya matur paling itu nuwun. sih Pak, cuma Siap. ngabarin itu aja Pak. Monggo ngerjainnya juga Iya, Pak. terserah Pak Slamet luangnya kapan gitu janjian sama Mas Rodri itu. Ini sekalian aja ntar kan Oh. udah aku lihat. Berarti Ntar lagi luang tinggal nih. Beli itunya aja. Dalam? Lagi luang berarti waktunya. Iya. Kan tadi kemarin saya udah izin sama Pak Abraham juga yang nyuruh gitu. Oh gitu. Ya wis. Sip. Makanya sekalian gitu. Kemarin aku udah bilang ke Pak Abraham juga, pamit ke Pak Abraham. Terus Pak Abraham juga ngizinin suruh dibenerin dulu gitu. Iya. Makasih loh ini. Iya Pak, iya. Oke. Lanjut Iya Pak. Pak Slamet. Iya Pak. Palingin ini saya mau beli notrop dulu Pak. Iya makanya butuh biaya berapa aku transfer, kirim nomor rekening. Paling ini sih 100 sih cukup Pak buat beli notrop sama serabutnya. 100 sih cukup Pak. Berarti aku transfer 100. Iya. Ya wis. Kirim nomor rekening ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum. Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang bernama geng ruang makan, Belakangnya OO semua tuh. belakangnya OO semua, yang sekarang jabatannya tinggi-tinggi semua nih di pemerintahan. Ada yang jadi wamen, ada yang jadi menteri gitu kan. Itu kemudian datang ke Prabowo mengusulkan satu nama, yakni Sugiono tadi. Sugiono juga termasuk di geng ruang makan, geng eksklusif lah ini. Iya. Kemudian ada alasan kenapa Sugiono yang dipilih oleh mereka menjadi sekjen. Kalau Syafri atau orang yang dekat dengan Syafri itu terlalu tua untuk sebuah partai yang ingin merengkuh segmentasi anak muda. 2029. 2029 untuk Pileg 2029. Sedangkan Sugiono ini dianggap sebagai representasi anak muda di Gerindra. Dan ada informasi juga bahwa anak-anak muda ini termasuk Sugiono disiapkan menjadi pemimpin Gerindra di masa depan. Ada 3 orang, ya salah satunya Sugiono tadi. Tapi ada keluhan juga soal Sugiono, mirip-mirip Muzani. Apa komunikasi Juga. Betul. problem pemerintahan sekarang itu komunikasi. Komunikasi. Iya. Nah, gue sedikit nambahin ya Kang Ca yang soal exercise-nya Syafri itu menjadi sekjen Gerindra. Iya. Jadi pernah ada suatu pertemuan Syafri dengan Muzani gitu Iya. di bulan Mei 2025. Nah, itu situ Syafri memberitahu bahwa dia sedang di-exercise atau diminta oleh Bowo untuk menjadi sekjen. Jawaban Muzani apa coba? Gitu, artinya tidak keberatan lah Keberatan. jika Syafri yang menggantikan Muzani sebagai sekjen. Betul. Tapi dengan dinamika yang ada, ya akhirnya itu tadi dengan penjelasan Cica adalah bahwa Prabowo sedang mempersiapkan anak-anak muda itu untuk memimpin Gerindra. Akhirnya Sugiono yang ditunjuk oleh Prabowo menjadi sekjen. Meskipun proses pergantiannya itu mendadak. Jadi Muzani itu ketika itu lagi melakukan kunker ke Malaysia dan Singapura gitu ya. Ada acara wayang-wayang gitu kan. Nah terus baru diberitahu tuh. Dan di awal Agustus baru ada istilahnya sertijabnya antara Sugiono dengan Muzani. Itu ada di Instagramnya Muzani dan ada di sejumlah pemberitaan juga, bisa dicek gitu. Cerita yang lo kumpulin apa Ci? Ya, jadi waktu itu Prabowo menelpon salah satu petinggi Gerindra gitu ya. Kemudian Prabowo memutuskan gimana kalau sekjennya Sugi gitu. Lalu petinggi Gerindra itu oh ya oke gitu, bagus juga gitu lah, anak muda dan sebagainya. Kemudian Prabowo meminta petinggi Gerindra itu untuk menghubungi Sugi, lu urus deh katanya. Kemudian petinggi Gerindra itu mengontak Sugi. Kebetulan Sugi sedang berada di lokasi yang sama dengan Muzani. Sugi lalu menyampaikan kepada Muzani, mulai sekarang saya ditunjuk presiden untuk menjadi sekjen partai Gerindra. Jadi nggak ada tuh seremoni resmi pergantian atau upacara resmi pergantian sekjen dari Muzani ke Sugiono. Ketika
siapa menjadi sekjen, ketua harian, ya semuanya itu harus nurut. Iya. Nggak ada faksi-faksi gitu kan yang bisa Iya. menyanggah keputusannya Prabowo gitu. Dan terlihat tadi keputusan menunjuk Sugiono menjadi sekjen, meskipun di awal-awalnya ada exercise politik tuh, Iya, siapa yang akan menjadi sekjen. Termasuk Safri Samsudin salah satu calon ya Betul. yang membuka sebagai calon sekjen pada waktu itu. Betul. Nah Kang, dengan berbagai langkah politik Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ini, gimana sih Tempo melihat ini? Gue lebih tertarik untuk mengomentari bagaimana dari pertemuan Safri